Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau hal-hal yang kurang bisa ditanyakan soal bab satu pendidikan Islam di perguruan tinggi boleh ditulis ya. Ya, belakangnya ya, kita bahas landasan filosofi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Ya, landasan apa agama Islam itu harus diajarkan. Ya, filosofi itu alasannya lah ya. Falsafahnya kenapa harus diajarkan di perguruan tinggi. Nah, ya, yang ditanyakan untuk apa sih kita belajar agama? Biarin agama itu kan urusan masing-masing individu. Makanya nggak perlu belajar agama itu secara institusi cukup privat, privasinya masing-masing. Nah, pendapat yang seperti itu ini benar-benar orang yang sudah mendarah daging tentang ilmu filsafat gitu. Karena nggak bisa agama itu dilepaskan dalam kehidupan dunia. Maka agama itu bukan urusan pribadi. Dia bisa urusan pribadi dia dengan Allah. Kemudian agama juga mengatur hubungan sesama manusia kan. Ya, Privasi kesannya hanya urusan dia dan Allah. Untuk sesama manusia nggak perlu pakai aturan agama. Nah makanya kenapa belajar agama itu juga penting. Bukan hanya individu masing-masing yang belajar, tapi diajarkan juga di sekolah-sekolah, diajarkan di perguruan tinggi, sebagainya. Itu alasannya kenapa agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Kemudian pada tataran epistemologis. Epistemologis itu kajian secara ilmiah. Karena belajar agama juga bisa dikaji secara ilmiah. Bahkan ajaran Islam itu sebenarnya semuanya masuk akal. Bisa diilmiahkan. Hanya kitanya yang belum bisa mengilmiahkan kadang. Ada beberapa ajaran Islam ini yang akal kita belum nyambung. Itu. Kalau akal kita belum nyambung bukan berarti Islam itu nggak ilmiah. Beda ya. Nggak ilmiah. Itu. Padahal bukan nggak ilmiah, akalnya yang belum nyambung. Contoh, fenomena Isra Mi'raj. Nabi itu berangkat dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina menuju langit ketujuh, Sidratul Muntaha, bertemu Allah. Hanya memakan waktu dari Ba'da Isya sampai subuh. sampai menjelang subuh, sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh Nabi itu udah kembali lagi sampai Mekah. Kalau pakai akal kayaknya nggak ilmiah, nggak logis. Nggak mungkin itu.
Lah kalau udah nggak mungkin, nggak logis, berarti Nabi bohong. Nabi bohong, itu cerita itu ngada-ngada. Nah, kalau akal kita belum nyambung, bukan berarti nggak ilmiah itu. Semua ajaran Islam tuh pasti bisa diilmiah, masuk akal semua. Nah, Nabi yakin nanti suatu saat itu terbuka tabir itu yang bisa mengilmiahkan semua ajaran Islam. Termasuk kenapa babi itu kok diharamkan? Secara ilmiahnya gimana? Ada yang reka-reka katanya. Kan babi mengandung cacing pita. Nah sekarang kan gampang membunuh cacing pita. Dimasak dalam suhu yang sangat tinggi, mati cacing pita itu. Apa kalau cacing pitanya udah mati, babi jadi halal? Enggak, masih haram kan? Tuh, kalau gitu apa yang menyebabkan babi itu haram? Akhirnya nggak kejawab, nggak secara ilmiahnya. Wah kalau gitu nggak masuk akal nih ajaran Islam. Nggak gitu cara berpikirnya. Tapi kitanya yang belum nyambung, belum memahami, akal kita belum masuk. Jangan sok kita ngatakan itu nggak ilmiah, gitu ya. Kemudian secara teologis, teologis itu keagamaan lah ya. Jadi ajaran Islam itu merupakan agama yang diturunkan oleh Allah itu kepada Nabi Muhammad. Kalau ajaran Islam yang secara khusus itu kepada Nabi Muhammad. Padahal kita tahu semua Nabi itu membawa ajaran Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ya. Itu semuanya namanya ajaran Islam. Nah Nabi Muhammad itu menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Bukan berarti Nabi Adam itu bukan Islam. Cuman syariatnya berbeda. Nabi Ibrahim beda syariat. Sampai Nabi Isa itu beda. Nah, disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Makanya di Islam itu sumber ajarannya itu ada dua. Sumber utama itu Al-Quran dan hadis. Jadi dari dua sumber ini di Al-Quran kalau tidak bisa dipahami maka dijelaskan oleh hadis. Ya, makanya kurikulum pendidikan agama Islam sebenarnya cukup dari Al-Quran. Karena kita nggak bisa memahaminya, maka perlu kita ada landasan yang kedua, yaitu hadis Nabi. Kemudian hadis kita belum bisa memahami, maka ada namanya ijma. Ijma itu artinya kesepakatan para ulama untuk merumuskan dalil dari Al-Quran ataupun hadis. Ataupun nggak ada dasarnya dalam Al-Quran dan dalam hadis, maka disepakati oleh para ulama. Dengan cara apa? Ya dengan cara kias. Kias itu maksudnya mencari hukum yang mirip-mirip. Yang mirip-mirip, ada nggak? Misalnya gini, contoh. Rokok itu haram apa halal? Dicari dasarnya di Al-Quran.
nggak ada. Cari tentang rokok nggak ketemu dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat An-Nas, dalil rokok itu nggak ada. Dari hadisnya nggak ada. Nah, maka ijma ini berlaku. Nah, itu kesepakatan para ulama merumuskan. Ini dasarnya ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, gimana bicarakan. Ijma itu kumpulan ulama untuk menentukan hukum. Kan disimpulkan oleh para ulama, berdasarkan kan gitu. Berdasarkan Al-Quran bahwa rokok itu mirip dengan apa misalnya. Mirip dengan candu, mirip dengan narkotik. Ya, maka kias itu kan namanya. Kalau mirip maka jatuhnya hukumnya sama dengan narkotik. Maka diharamkan gitu. Atau ada ayat lain yang menyatakan la tulhikum anfusakum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebiasaan. Bunuh diri maksudnya ya. Ya, Tidak betul. membunuh dirimu maksudnya gitu. Bunuh diri itu hukumnya haram. Nah, di bungkus rokok itu tertulis jelas ya. Merokok membunuhmu. Nah, berarti apa itu? Orang yang merokok sama saja dia dengan Berdiri. bunuh diri. Nah, bunuh diri haram nggak dalam Islam? Haram. Maka merokok hukumnya haram. Kan gitu kesepakatan ulama. Itu fatwa MUI ya. Nyatakan rokok itu haram. Itu maksudnya. Jadi ijma ulama dengan cara kias. Kemudian ada cara menentukan hukum Islam. Di bawah ijma itu ada namanya al-urf. Al-urf itu adat kebiasaan warga setempat. Boleh nggak adat kebiasaan itu dijadikan hukum Islam? Nah, ulama berpendapat bahwa sepakat hukum adat itu boleh dijadikan landasan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan itu hukum yang di atasnya, Al-Quran dan hadis. Kalau dia bertentangan ya jelas haram adat itu. Contoh, di Jawa itu ada adat budaya ngelarung kepala kebo di laut untuk sedekah Dewi apa itu? Nyeroro Kidul. Itu adat kebiasaan tiap tahun itu ada itu. Motong kepala kebo dibuang ke laut. Nah, itu jelas itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi yang menyatakan haram hukumnya menyembelih bukan karena Allah. Adat yang macam itu menentang Al-Quran, menentang hadis, maka adat itu tidak boleh dipakai. Makanya hukumnya haram kan gitu. Ya bisa kalian cari sendiri adat-adat Lampung misalnya apa. Ada enggak yang bertentangan? Kalau bertentangan jelas itu haram. Kalau dia enggak bertentangan boleh. Gitu. Ya, misalnya di Lampung ini adatnya apa? Larian. Larian. Larian itu. Kawin lari. Boleh enggak itu? Cari ayatnya. Ada enggak yang melarang itu? Oh, ternyata ada. Berarti kawin lari itu hukumnya haram. Gitu. Gitu ya. Kita menentukan hukum itu. Nah, di Indonesia ada tambahan. Yaitu berlandaskan Pancasila. Landaskan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan undang-undang. Halo? Suara saya. Undang-Undang Dasar pasal 29 kan. Setiap warga negara berhak
memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi dilindungi kita dalam menjalankan ajaran agama itu oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Maka Ibu, puncak. kita pakai sebagai landasan kita hidup di negara ini itu menjalankan ajaran agama. Sekarang urgensinya di perguruan tinggi tadi ya, udah disinggung dari perguruan tinggi kenapa kita perlu belajar agama. Kita ini kan apa ya? Perlu keseimbangan lah dalam mencari ilmu itu. Ya, khawatir kalau hanya ilmu farmasi saja yang kalian konsumsi, nggak diimbangi dengan ilmu-ilmu agama, nanti kebablasan. Ya, jadi agama Islam ini untuk mengendalikan ilmu-ilmu lain yang sekiranya bisa menyimpang dari aturan Allah. Itu bisa loh belajar farmasi yang jadi menyimpang, ya, sampai menuhankan obat tertentu misalnya. Oh, kalau nggak minum obat ini nggak mungkin sembuh. Oh, hati-hati itu. Bisa jatuhnya syirik itu. Ya, karena yang menyembuhkan itu adalah Allah. Obat itu hanya perantara. Jangan dibalik. Obatnya jadi tujuannya itu Allah dikesampingkan. Nah itu maksudnya belajar agama itu untuk mengendalikan ilmu-ilmu yang lain di perguruan tinggi itu. Kalian kalau di farmasi ya tentunya ilmu farmasi. Jangan dianggap segala-galanya farmasi itu. Ya, jangan dianggap segala-galanya ilmu-ilmu itu semua. Boleh kita belajar apapun, belajar ilmu itu apapun boleh. Hanya perlunya kita belajar agama di perguruan tinggi ini untuk ya menjadikan kita nih manusia yang paripurna lah, seimbang antara pengetahuan ilmu-ilmu secara umum dan ilmu-ilmu yang secara khusus atau kita kenal ilmu-ilmu agama itu. Ya, bukan ilmu dunia, ilmu akhirat bukan ya. Semuanya itu ilmu akhirat lah. Kesannya nanti kalau ilmu farmasi ini ilmu dunia, belajar farmasi nggak masuk surga. Nah, yang masuk surga kalau cuma belajar agama, kan salah itu. Ya. Pembagiannya sebenarnya ilmu itu ada fardu ain dan fardu kifayah. Belajar farmasi ini termasuk fardu kifayah. Ya, kalau belajar agama itu fardu ain. Artinya fardu ain itu wajib semua muslim belajar kalau fardu ain. Kalau fardu kifayah cukup diwakilkan aja. Enggak semuanya orang harus belajar farmasi kan gitu. Itu fardu kifayah. Nah, di samping itu bukan hanya untuk mengekang kita supaya enggak kebablasan dalam menuntut ilmu dunia ini, kita juga harus seimbang dalam kehidupan dunia. Kan tujuanmu nanti tamat kuliah kerja. Nah, diimbangi. Kita ini belajar agama juga perlu loh ini dalam ibadah keseharian. Kita ini punya Allah. Tujuan akhir kita adalah bertemu Allah. Bukan materi dunia. Dunia nggak dibawa sih. Kalian punya mobil mewah, mati ya ditinggal. Kalian punya rumah yang megah, mati ya ditinggal. Nggak dibawa ke kuburan kan. Ada nggak yang mati bawa kalung 100 gram gitu? Nggak ada. Ya, Untuk ahli warisnya.
Ya, kalian punya suami ganteng, nggak mau ngikutin nggak suamimu ke kuburan kalau ninggal duluan istrinya. Malah kawin lagi dia. Itu juga yang laki, istrinya eh, suaminya ninggal duluan. Istrinya nggak mau nemenin di kuburan juga. Itu. Nah, bekal-bekal itu harus kita persiapkan. Maka perlu belajar agama itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai nggak kuliah pun tetap belajar agama kan gitu ya. Nah, memang mata kuliah agama Islam ini berbeda dengan mata kuliah agama pada SD, SMP, SMA. Memang harus dibedakan karena ini sebenarnya ke aplikatif ya. Bagaimana memahami Islam untuk dipraktekkan. Kemudian masing-masing jurusan juga beda-beda. Harusnya muatannya ada. Memang secara garis besar, kalau belajar akidah kan sama semua. Tapi kalau ada tatanan praktis, nah itu harus beda belajar agama di jurusan farmasi, beda dengan jurusan keperawatan, beda dengan kebidanan secara praktisnya. Misalnya kalau di kebidanan, tinjauan secara islami, pengurusan bayi misalnya gimana cara persalinan menurut Islam kan gitu. Kalau yang farmasi apa? Tinjauan halal haram, kandungan obat-obatan. Nah, jangan nggak mau tahu kamu asalnya komposisi obat itu dari mana. Kita ini beragama Islam, harus halal 100% obat yang dikonsumsi umat Islam itu. Ya, kan isunya ada itu kapsul itu bungkusnya dari usus kucing gitu. Atau dari ini usus babi. Wah, vaksin kemarin juga itu katanya dari lemak babi. Banyak yang nggak mau. Kandungan kehalalan harus jadi prioritas gitu. Kemudian tinjauan-tinjauan yang lain. Kan farmasi ini bukan hanya lihat halal haram komposisi obat. Bisa jadi cara meraciknya. Komposisinya udah halal, kandungannya halal. Tapi cara meraciknya kecampur sama hal-hal yang haram. Nah, jadi haram juga obat itu. Ya, bisa. Cara penyajiannya juga kecampur nggak sama hal-hal yang haram. Atau eh, cara pemasarannya. Nah, pemasaran juga bisa jadi haram akhirnya obat. Ya, dengan cara misalnya ya modal untuk buat apoteknya kamu dari asal uang yang haram ya. Jadi haram semua yang dijual di apotek itu. Buat apotek dari hasil judi. Menang judi online 1 miliar buat apotek. Apoteknya obatnya sih halal semua. Tapi karena modalnya dari hasil haram jadi haram. Itu kan perlu tinjauan itu. Makanya ini lebih ke ini kalian lebih apa maksudnya menggali sendiri kalau mau belajar agama. Waduh, sangat lewat mata kuliah agama ini sangat sedikit sekali waktunya. Jadi kalian sebagai mahasiswa muslim harus memahami itu. Wajib itu. Tidak boleh tidak. Tidak perlu diusulkan ada SKS tambahan tinjauan secara syariat Islam komposisi obat-obatan. Nah, itu dia. Mata kuliah sendiri itu nggak bisa dicampur ke agama yang singkat seperti ini. Oke, itu bab 1 itu ya. Selesai. Kita langsung ke
Dua, masalah ketuhanan. Saya udah singgung di video itu ya, masalah ketuhanan. Jadi konsep ketuhanan, siapa Tuhan itu? Kemudian nanti ada sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, konsep ketuhanan secara Islam, dan bukti-bukti adanya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu dalam bahasa Arab itu ilah. Ya. Makanya kita kenal syahadat itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah illallah. Tuhan selain Allah. Berarti Allah itu termasuk ilah juga. Allah itu termasuk Tuhan. Gitu. Ya. Di surat Al-Jaziyah itu dikatakan di situ di surat Jaziyah ayat 45 ya. Bisa dibuka tuh Al-Quran. Apakah kamu melihat bahwa orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, berarti Tuhan itu banyak. Di antaranya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu Tuhan juga. Ya, Tuhan itu banyak sekali. Allah itu salah satu dari Tuhan gitu loh. Bisa dipahami nggak? Tuhan itu jumlahnya banyak. Ya, Allah itu salah satu Tuhan. Nah, konsep di Islam itu kita harus meniadakan Tuhan yang banyak itu semua. Ya, Tuhan-Tuhan yang banyak itu nggak ada semua. Harus kita hilangkan, harus kita buang. Illallah, kecuali hanya Allah saja yang kita akui. Ya. Jadi Allah itu salah satu Tuhan berarti. Salah satu Tuhan. Tuhan itu banyak. Dan kita nggak boleh mengakui Tuhan-Tuhan itu yang banyak itu. Kecuali Allah saja yang kita akui sebagai Tuhan itu. Gitu. Karena pengertian Tuhan secara luas tuh ya bukan hanya materi, tapi bisa jadi non fisik ya. Nafsu itu kan non fisik. Itu Tuhan. Jadi, segala yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharapkan, atau dapat memberikan kemaslahatan, kegembiraan, dan termasuk pula yang ditakuti, yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian, itu Tuhan semua. Bisa benda hidup, bisa benda mati. Kalau benda mati misalnya cincin, yakin betul dengan pakai cincin bisa menyelamatkan dirimu. Dengan pakai cincin akhirnya terhindar dari kecelakaan misalnya kalau naik kendaraan. Nah, berarti cincin itu jadi Tuhan. Ya. Atau mengagung-agungkan benda-benda tertentu. Keris. Punya keris jadi tambah gagah. Ya. Pede betul. Atau gunung. Diagung-agungkan. Di gunung itu ada penunggunya yang bisa memberi keselamatan banyak orang. Nah, itu Tuhan gunungnya. Ya. Tuhannya gunung. Tuhannya keris. Tuhannya cincin. Tuhannya hawa nafsu. Atau pimpinan bisa jadi Tuhan. Bosnya di kantor, tempat kerja. Pokoknya sama bosnya itu
hormat betul, tunduk betul, patuh betul sampai ngalahkan perintah Allah. Misalnya nggak berani sholat kalau ketahuan bos. Nanti kalau ketahuan bos dipecat dari kerjaan. Ngapain kamu keluar ini? Jam sekian. Mau sholat, Pak. Pecat kamu ya. Nggak boleh sholat di kantor ini. Wah, keluar aja dari tempat kerjaan itu. Berarti kamu mudah menuhankan bos kamu. Berani melanggar perintah Allah demi cari kerjaan. Wah, baik. Atau dilarang pakai jilbab. Ada kan tempat kerja itu. Seluruh karyawan dilarang memakai jilbab. Wah. Gimana coba kalau kayak gitu? Abiat, Ratih, menurutmu gimana kalau ada perusahaan melarang seluruh karyawannya pakai jilbab? Ya, Duduk. lebih baik tidak usah bekerja di situ sih, Pak. Gimana Abiat? Seluruh karyawan dilarang pakai jilbab. Ya, belum di-mute Abjad. Ya, Abi. Gimana menurutmu? Kalau seluruh karyawan yang dilarang pakai jilbab, ya boleh, Abi. Yang tidak boleh itu karyawatinya. Itu dia Ratih. Oh, Cerdas Abjad ini. Memang karyawan yang nggak boleh pakai jilbab. Bencong nanti. Bagus Abjad ini cerdas orangnya ya. Kalau Ratih ini baperan orangnya. Ini sejarah pemikiran Tuhan. Dulu orang-orang itu berpikir bahwa Tuhan itu ya nempel di benda-benda itu atau sesuatu itu. Ya, pemikiran orang-orang filsafat. Nabi buat video itu juga ya tentang filsafat. Filsafat itu bukan ilmu dari Islam. Karena filsafat itu lahir sebelum Islam diturunkan. Makanya ilmu-ilmu filsafat itu ngawur gitu. Ini dalam hal pencarian Tuhan aja ini berdasarkan ilmu filsafat. Dulu namanya ada aliran animisme. Aliran animisme itu percaya kepada roh-roh, ya, roh-roh halus. Jadi dia percaya bahwa ada kekuatan lain dari luar dirinya, yaitu roh-roh itu. Ini yang akhirnya disembah-sembah sama dia. Ada sesajen-sesajen itu kan karena dia percaya sama roh-roh kekuatan roh-roh gaib itu. Animisme itulah yang jadi Tuhannya. Kemudian ada aliran dinamisme. Dinamisme ini eh, percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan. Nah, kalau animisme roh-roh ya. Kalau dinamisme benda-benda, keris, nah itu punya kekuatan. Gunung, atau cincin tadi, batu akik. Nah, batu akik yang dipakai punya kekuatan tertentu. Itu dinamisme. Ya. Kemudian berkembang lagi ada aliran namanya politeisme. Poli itu banyak. Teisme, Tuhan. Percaya banyak Tuhan. Tuhan tuh banyak. Tuhan tuh bisa melahirkan, punya anak, punya istri. Anak-anaknya jadi Tuhan semua. Anak-anak Tuhan jadi Tuhan. Ya, terkenal dengan dewa-dewa itu. Ada Tuhan penguasa alam, Brahma, Tuhan yang menjaga, Wisnu, Tuhan pengerusak, wah ada yang jaga, ada yang rusak, Siwa.
Ada juga yang ngurusi pertanian, perempuan Tuhannya. Dewi namanya, Dewi Sri. Ada yang ngurusi keberuntungan, Dewi Fortune. Fortune, kayak minyak goreng itu. Dewi Fortune. Macam-macam Tuhan. Ada Tuhan angin, Tuhan bumi, Tuhan tanah, Tuhan air. Wah, kekeruan. Kemudian berkembang henoteisme. Nah, mulai Heno itu Tuhannya punya kewarganegaraan, bersuku-suku. Tuhannya orang Indonesia beda dengan Tuhannya orang Malaysia, dengan Singapura. Dengan ya, di Asia Tenggara ada 7 negara, berarti ada 7 Tuhannya. Nah, baru Islam masuk, kita kenal ajarannya itu pencarian Tuhan ini adalah monoteis. Mono itu satu. Satu Tuhan. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Makanya Islam dikenal sebagai ajaran monoteisme sejati. Yang lainnya nggak ada ajaran monoteisme. Ngomongnya monoteisme tapi 3 Tuhannya kan gitu. Atau banyak gitu. Jadi monoteisme sejati itu hanya hanya Islam yang mengakui hanya Allah sebagai Tuhannya. Tadi ya aliran-aliran. Nah, setelah aliran-aliran itu berkembang juga paham-paham di Islam sendiri yang sudah mengakui hanya ada satu Tuhan, tapi macam-macam pahamnya. Ya, ada paham Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mirip dengan Qadariyah. Dia ya sesuatu yang nggak masuk akal tadi nggak diterima. Semua harus sesuai dengan akal. Makanya orang Mu'tazilah akhirnya nggak percaya juga adanya surga, dan neraka. Sampai hari ini surga sama neraka nggak bisa dilogikakan kan? Gimana coba melogikakan surga? Susah, nggak nyampe pikiran kita. Nah, kita percaya adanya surga, adanya neraka, adanya hari pembalasan, hari akhir itu karena keimanan. Itu ada paham Qadariyah. Qadariyah ini ya agak mending dari Mu'tazilah. Cuman dia paham ini apa ya? Terlalu pasrah gitu loh. Semua ketentuan hidup kita ini adalah tergantung Allah yang menentukan. Kita ini hanya sebagai apa namanya kalau wayang itu tergantung dalangnya gitu. Ya Allah itu dalangnya, wayangnya itu kita. Kita mau diapa-apain ya terserah dalang. Kita nggak punya hak untuk memilih hidup ini. Mau ngapain, mau apa, ya sudah Allah semua. Makanya nggak usah kita berusaha, nggak usah bekerja, nggak usah belajar, pinter, goblok, kaya, miskin, nanti jelek, sehat, atau penyakitan, itu udah dari Allah semua. Itu Qadariyah. Kemudian Jabariyah kebalikannya. Jabariyah itu semua yang eh, kita lakukan ini, semua yang hasil yang kita peroleh itu memang atas usaha kita, nggak ada campur tangan Allah. Kita mau kaya ya bekerja, kita mau pandai ya belajar gitu mas. Kita mau sukses dunia ya maksimal kerjanya. Semuanya tergantung kita. Nah itu Jabariyah. Allah nggak ada ikut campur tangan. Nah ini kebalikan total ya Qadariyah sama Jabariyah beda. Kemudian ada paham ahli sunnah wal jamaah.
Nah, ini penggabungan antara Qadariyah dan Jabariyah. Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kita yakin yang memberi hasil adalah Allah. Itu yang benar, pahamnya kan gitu. Itu namanya ahlu sunnah wal jamaah. Itu paham kita. Ya, kalian pahamnya ini bukan? Ahlu sunnah wal jamaah bukan? Bapak, nomor faktornya mana sih? Nomor Insya faktor. Allah. Atau yang pertama Mu'tazilah. Wa na'udzubillah. Ini bukan. Ini PPP. Bukan ini. Nah, keberadaan alam, Kenapa emang? Yang keberadaan alam semesta ini ya selamat lu. itu bisa kita buktikan secara fisika. Nambah. Halo, halo, halo. Nggak mungkin bakal dipisah nggak sih? Oh, siapa ya? Apalagi itu masih longgar, ya nggak sih? Ini. Ada pendekatan astronomi dan pendekatan Qurani. Secara fisika itu bisa pembuktian adanya alam ini secara ilmu fisika ya. Dengan teori-teori penciptaan alam ini, misalnya teori Big Bang, ledakan besar, itu kan teori fisika itu. Atau teori nebula, kabut asap, kabutnya menggulung, kemudian nanti jadi galaksi, kemudian percikannya jadi tata surya, jadi bintang-bintang dan jadi planet-planet. Atau teori Big Bang, ledakan besar. Dulu ada benda yang besar sekali meledak, akhirnya pecah-pecah. Jadilah tata surya itu, artinya bintang-bintang dan planet-planet serta satelit. Itu teori fisika. Dan pendekatan astronomi kebintangan. Jadi bagaimana ilmu-ilmu perbintangan itu orang-orang dulu tuh ahli ya, ilmu-ilmu perbintangan itu dia bisa dekat dengan Allah. Bahkan orang nggak pernah kuliah tapi ada yang pinter tentang ilmu perbintangan. Misalnya nelayan-nelayan di Sulawesi itu ya, bintang ini menandakan sekarang musim ikan tongkol. Kalau bintang ini muncul, berarti ini di laut lagi musim ikan bandeng, lagi musim ikan tenggiri, kayak gitu ada ilmunya itu. Dan itu bukan syirik, itu memang pakai ilmu ya, pakai ilmu. Nah, itu dengan keyakinan itu makin dekat. Atau argumentasi Qur'ani ya, dengan ayat-ayat Allah. Dengan Quran, kita baca Quran tentang penciptaan alam semesta ini. Ini tadi ya, fisika, astronomi. Itu dulu kita skor dulu untuk minum-minum, sama kalau ada pertanyaan 2 bab dulu. Kita lanjut nanti habis ini. Batuk-batuk terus habis ini. Silakan, ada yang nanya?